Caloka dipati sampati katanjalia diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu damang anukampimang pajang, yang artinya Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan mohon terhadap makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma dengan kasih sayang dengan pada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dengan merawat sila tercapai alam kebahagiaan. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan lahir dan batin. Oleh karena itu, rawatlah atau praktekanlah sila dengan sempurna. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati para romo, ramani, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, pada hari ini merupakan hari yang cerah, hari yang baik, ya, di mana Ibu Bapak bisa hadir di tempat ini, meskipun sebenarnya harus keluar kota semua, ya, karena libur biasanya. Tetapi sungguh luar biasa, walaupun libur rela tidak pergi ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, namun ada di dalam wihara, ya. Semoga Ibu Bapak selalu sehat, sejahtera, baik lahir maupun batin, ya. Beberapa bulan yang lalu saya ingat sekali ada pertanyaan dari umat sini. Biasanya pertanyaannya dari umat sana, tapi ini dari umat sini, ya. Saya jawab, pertanyaannya bagus sekali. Bande, kalau berbuat baik aja apakah bisa masuk ke surga? Tidak jaminan. Bisa iya, tapi belum menjamin. Lalu apa yang menjamin kita masuk ke surga? Mempraktekkan perbuatan baik dan mempraktekkan sila. Itu yang menjamin. Nah, di sini saya akan kupas tuntas supaya pas, supaya bisa jelas permasalahannya. Kalau yang tadi itu jawabannya singkat. Karena ada jawaban yang perlu saya jawab singkat, ada yang perlu
penjabaran. Nah ini saya akan gunakan dengan penjabaran yang panjang ya, supaya lebih jelas. Kenapa begitu ya? Jadi intinya khotbah ini dengan judul adalah dana dan sila. Sesuai dengan pertanyaan yang bulan lalu itu ya. Hari ini saya akan jelaskan tentang dana dan sila. Nanti ada apa resikonya kalau orang berbuat baik terus tapi silanya dilanggar. Bagaimana supaya mencapai alam surga? Apakah cukup dengan berbuat baik? Bisa iya, ya bisa enggak juga, masih belum jaminan. Nah, untuk mengetahui hal ini, mari ikuti yang satu ini. Oke ya, mohon bersabar dulu ya. Dana parami, sila parami. Ya sekali lagi judulnya adalah tentang dana parami dan sila parami ya. Dana parami itu artinya kesempurnaan dalam berdana. Itu dana parami. Sila parami, kesempurnaan dalam sila. Itu sila parami. Kemudian apa sih artinya parami? Kadang saya lihat banyak umat Buddha yang salah kaprah, bahkan salah beneran. Ya. Dianggap bener nggak tahu kurang tepat. Oh kamu tuh harus memupuk parami. Lalu umatnya berbalik bertanya, parami apa? Ya parami ya kebajikan, bukan ya. Parami beda dengan kebajikan loh. Itulah pentingnya kita belajar dhamma di sini. Kalau orangnya nggak ngerti, parami sama kebajikan dianggap sama, beda. Bedanya di mana? Nih di sini saya akan jelaskan ya. Jadi artinya saja sudah beda, prakteknya juga beda. Jadi parami dengan kebajikan beda nih artinya. Kemudian prakteknya juga beda. Hasilnya juga beda. Bedanya di mana? Nah, di sini saya akan bahas ya. Kebajikan itu namanya punya. Jadi ketika ibu bapak berdana ya, selesai ya, itu namanya kebajikan. Kalau parami lain lagi ya. Sekarang saya jelaskan apa itu parami ya. Parami itu adalah perbuatan baik, hati yang baik, mulia, tidak dirusak oleh papanca. Didasari oleh kebijaksanaan dan welas asih. Itu parami. Ya. Jadi sekali lagi lengkapnya, parami adalah kesempurnaan. Kesempurnaan yang bagaimana? Kesempurnaan hati yang baik, yang mulia, yang luhur, tidak dirusak oleh papanca. Berdasarkan atau dilandasi dengan kebijaksanaan dan welas asih atau belas kasihan. Itu namanya parami. Beda dengan kebajikan ya. Nah, papanca itu sendiri artinya adalah terdiri dari tanha. Ya, papanca itu terdiri dari tanha. Tanha itu nafsu kausan. Mana itu kesombongan, ego. Kemudian diti itu pandangan salah. Ya, jadi sekali lagi lebih lengkap lagi, suatu perbuatan apabila ya, perbuatan itu dilakukan memenuhi 5 komponen ini. Sekali lagi parami adalah suatu perbuatan apabila dilakukan memenuhi komponen ini, 5 ini, itu disebut parami. Yaitu suatu perbuatan tidak dirusak oleh papanca, yaitu tanha, mana, diti, berdasarkan kebijaksanaan, dilandasi oleh belas kasihan. Itu berarti berbuat parami, bukan berbuat baik, tapi
berbuat parami. Oke, kemudian contoh dari parami dengan kebajikan. Ya. Ini saya berikan contoh kebajikan, baru nanti parami ya. Kalau kita berbuat baik dengan parami sekali lagi beda. Prakteknya gimana? Kalau kebajikan begini, misalnya ada banteng nginep di sini, meskipun nggak lama, cuma 3 tahun misalnya ya. Ini misalnya ya. Bante, saya dana makanan untuk Bante. Terimalah persembahan ini Bante. Itu kebajikan, bukan parami. Nanti hasilnya beda nih nanti ya. Saya jelaskan itu kebajikan. Misalnya lagi, itu contoh pertama ya. Contoh kedua, karena contoh satu mungkin kurang puas ya. Contoh kedua, Bante saya lihat lagi nggak enak badan. Ini saya belikan obat buat Bante. Terimalah persembahan ini, semoga Bante lekas sembuh. Itu bukan parami, kebajikan. Ya, Bante 2 masih kurang puas. Ada lagi nggak? Ada, yang nggak usah takut ya. Misalnya lagi, Bante, saya mau berdana tanah ya. Misalnya ibu bapak ceritanya nih orang kaya ya, tanahnya banyak di mana-mana. Lalu berdana tanah, meskipun cuma sedikit, nah nggak luas banget, misalnya cuma 1 hektar nih misalnya ya. Misalnya ya, Bante, ini saya punya tanah 1 hektar, saya danakan untuk Bante dan sangga. Itu bukan parami, tetapi kebajikan. Salah enggak? Enggak salah. Benar enggak? Benar. Apakah memperoleh manfaat? Memperoleh manfaat. Enggak usah takut, teruskan jalankan. Tapi itu kebajikan loh, ingat. Bukan parami. Kalau begitu hasilnya apa? Nah, sekarang hasil daripada kebajikan yang kita lakukan. Ya. Hasilnya Sang Buddha mengatakan apabila kita sering berdana terus menerus sepanjang hidup kita. Ya, ini di Sutta juga dikatakan apabila kita terus menerus berdana sepanjang kehidupan kita, hasilnya adalah memperoleh kekayaan. Memperoleh kelahiran di alam-alam surga. Itu hasilnya kalau kita melakukan kebajikan. Dan menurut Sutta kalau kita melakukan kebajikan-kebajikan ya, dirusak oleh papanca, masih ada ego ya kan. Masih ada ini punya saya ya. Jadi singkatnya ini Bante ini punya saya danakan kepada Bante. Tulus ikhlas itu kebajikan. Ya. Kenapa bukan parami? Karena dirusak oleh papanca tadi, yaitu Bante ini loh punya saya danakan ke Bante. Ini Bante, saya punya tanah, saya danakan ke Bante. Ada ego di situ bermain, meskipun halus ya. Mana itu kesombongan, ego, tapi yang agak halus. Ya. Maka itu tidak disebut parami, tetapi kebajikan. Efeknya memperoleh kekayaan. Rezekinya makmur, subur, usahanya laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya laris duit kumpul, usahanya maju, ya. Itu efeknya itu karena suka melakukan kebajikan. Lahir jadi orang kaya, hidup bergelimbangan harta, ya. Itu karena efek daripada melakukan kebajikan. Bisa lahir di alam surga. Kalau terus kita melakukan kebajikan-kebajikan itu. Jadi nggak salah. Ya. Itu kebajikan. Bante saya mau pawarana. Ya. Jadi kalau Bante misalnya membutuhkan sesuatu, hubungi saya. Di nomor berapa? 008 misalnya. Ya. Itu kebajikan bukan parami. Ya, pokoknya yang berkisar antara saya, ini dana saya, ini punya saya serahkan kepada Bante. Tulus, ikhlas, itu kebajikan. Sekali lagi hasilnya kekayaan,
lahir di alam surga. Oke ya, itu kebajikan. Jadi kebajikan itu apabila dilakukan, tapi kita masih dirusak oleh papanca tadi, yaitu berupa ego tadi. Ini punya saya, ini milik saya danakan ke Bante, saya danakan ke wihara. Memang tulus, bagus. Itu akan menjadi terbentuk kebajikan. Hasilnya kalau kebajikan ini apa? Dia akan membawa kelahiran, memperpanjang kelahiran. Kalau kebajikan itu memperpanjang kelahiran. Ya. Misalnya kita ini hari lahir jadi orang kaya, besok kita mati lahir jadi orang kaya lagi, atau jadi di alam surga atau di alam dewa. Jadi akan memperpanjang kelahiran, tentu kelahirannya yang baik-baik karena berbuat baik. Apakah manusia? Kalau manusia ya kaya raya. Kalau dia lahir di alam surga ya surga yang number one ya, surga yang unggul dari dewa yang lain karena berbuat baik. Itu hasilnya jadi membawa kelahiran berkepanjangan. Tapi lahirnya di alam yang baik karena berbuat baik. Nah itulah perbuatan baik. Oke, sekarang parami. Nah ini beda lagi. Ya. Jadi parami artinya kesempurnaan. Jadi suatu perbuatan apabila dilakukan ya, kemudian perbuatan baik itu tidak dirusak oleh papanca yang terdiri dari mana, ya, tidak dirusak oleh panca, yaitu mana, diti, dan yang satu lagi tanha ya. Jadi tidak dirusak oleh tanha, nafsu keinginan, nafsu kehausan. Kemudian mana, kesombongan, ego ya. Kemudian pandangan salah, tidak dirusak oleh ini nih. Kemudian berdasarkan kebijaksanaan dan welas asih, belas kasihan. Nah, ini disebut parami, bukan kebajikan tapi parami. Karena hasilnya berbeda. Ya. Contoh parami bagaimana? Jadi sekali lagi beda dengan pengertiannya beda kan. Sekarang contoh parami, praktek parami. Nah prakteknya begini kalau parami. Misalnya ada bantenya batuk. Misalnya ini ya. Lalu muncullah kepekaan. Itu kebijaksanaan namanya. Peka kita nih, bantenya dibatuk. Kemudian muncul belas kasihan. Wah kalau saya nggak obatin bantenya nanti batuk terus, kasihan lah. Nah dengan kebijaksanaan dilandasi dengan belas kasihan ini, lalu ibu bapak berdana. Didanakan misalnya obat batuk. Ya. Itu bukan kebajikan, parami. Karena tidak dirusak oleh papanca tadi. Ya. Kemudian dilandasi oleh kebijaksanaan dan belas kasihan. Muncul kebijaksanaan, peka terhadap sekelilingnya. Muncul belas kasihan, wah bantenya nanti bisa sakit, lalu didanakan. Itu parami bukan kebajikan. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, ini parami nih, bukan kebajikan. Misalnya bantenya ada di suatu desa, ya. Lalu ibu bapak nih orang kaya kebetulan. Dilihat bantenya makannya itu terus misalnya ya. Wah tiap hari bantenya saya lihat makannya ikan asin, telur asin, darahnya udah tinggi begitu, kasihan sekali nih ya. Misalnya ya. Supaya dia dapat energi, supaya dia bervitamin, punya kualitasnya bagus. Saya danakan misalnya telur ya, daging. Ya, tentu daging itu yang hewannya sudah meninggal ya. Jangan hewannya masih hidup malah dipotong buat bantenya, jangan. Itu ya. Pokoknya dikasih makanan yang bergizi, bernutrisi tinggi, bervitamin, kualitasnya bagus sehingga bantenya sehat ya. Kuat ya, tidak letoy ya. Dilandasi dengan kebijaksanaan karena tahu itu harus dibutuhkan. Kemudian kasihan kalau makannya itu saja. Kasihan saya danakan. Itu parami bukan kebajikan.
Tapi kalau ibu bapak mengatakan, Bante, saya lihat Bante makannya itu terus, kasihan nggak ada gizi, badannya kurus kering kerempeng begini Bante. Ini saya danakan, saya punya makanan saya danakan untuk Bante. Itu bukan parami itu. Karena ada kata saya tadi yang bermain, yaitu mana itu kesombongan, ego, meskipun halus ya. Bante ini saya danakan vitamin buat biar Bante itu sehat walafiat. Biar Bante itu sehat, terimalah persembahan saya Bante. Memang tulus, itu bukan parami. Tapi begitu supaya Bantenya sehat nih, karena berdasarkan kebijaksanaan, belas kasihan, kasihkan saja kepada Bantenya. Bante ini minum vitamin ini, semoga Bante sehat, semoga Bante sembuh. Diterima Bantenya, itu bukan kebajikan, tapi parami. Kenapa? Karena tidak ada ego. Jadi intinya ketika, Pak, makanan saya yang mana ya? Saya mau danakan kepada Bantenya. Nah, itu sudah berbuat baik. Salah nggak? Nggak salah. Bener nggak? Bener. Menghasilkan kebahagiaan ya iya, nggak salah. Cuman itu langsung jatuhnya ke kebajikan, bukan parami. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengatakan, mengatasnamakan saya, wah Bantenya lagi makan, ambil aja makanan kita itu, lalu kita danakan. Bante, serahkan aja. Tidak mengatakan Bante ini makanan ini enak Bante. Saya buat ini dari pagi meletup sampai orang belum makan getuk. Sampai mata ngantuk-ngantuk nih buat Bante. Enak sekali nih Bante. Silakan Bante. Tulus, ikhlas. Itu kebajikan. Tapi kalau kita serahkan saja, ya berdasarkan belas kasihan dan kebijaksanaan tadi, itu menjadi parami. Nah hasilnya beda. Hasilnya apa? Hasilnya akan mengurangi kelahiran. Ya. Kalau kebajikan menambah kelahiran, tapi lahirnya di alam-alam baik karena berbuat baik. Kalau parami mengurangi kelahiran. Mengurangi kelahiran bagaimana Bante? Maksudnya kita cepat-cepat meninggal? Bukan. Ya. Maksudnya begini, harusnya Bapak Ibu itu lahir 1000 kali lahir nih. Karena berbuat parami terus menerus sepanjang hari, maka harusnya 1000 kali kelahiran berkurang menjadi 900. Hanya 900 kelahiran. Paraminya dikencengkan lagi, bisa berkurang lagi. Nah efeknya akan mengarah kepada pencapaian maga dan pala, sehingga kita bisa mencapai kesucian. Membantu mencapai kesucian dan membantu mencapai nibbana. Tapi kalau kebajikan akan terus menerus lahir mati. Tapi lahir jadi manusia orang kaya, lahir jadi dewa, lahir jadi mungkin di alam Brahma. Karena berbuat baik terus. Ya untuk mencapai kesucian sangat berat karena dia akan ditambah terus lahirnya terus menerus. Nah itu kalau kita prakteknya kebajikan. Ya. Paham ya? Nah di dalam 10 paramita, ya Sang Buddha menjelaskan ada 10 paramita. Ya, 10 paramita itu apa saja? Ini saya ulasnya hanya dana dan sila ya. Karena kalau 10-10-nya saya jelaskan, maka kita bisa midnight malam ini. Oke, jadi cuma 2 aja ya. 10 paramita itu boleh juga saya sebutkan, yaitu dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upeka. Nah itu 10 paramita. Jadi bagi orang-orang yang ingin mencapai kesucian arahat harus gunakan 10 paramita. Kalau Buddha ya harus 30 paramita sebenarnya, bukan 10. 10 nggak cukup, itu hanya mencapai arahat. Jadi kalau yang benar tuh dalam sutra dikatakan Sang Buddha itu mempraktikkan 30 paramita dengan sempurna, baru dia jadi Buddha. Kalau kita hanya mengembangkan 10 paramita dengan sempurna, nah kita jadi arahat. Itu udah kamsia banget ya. Itulah 10 paramita. Dalam hal ini saya akan menjelaskan 2 dana paramita dan sila paramita. Sila parami ya. Jadi kenapa dana biasanya
sebelum kita melakukan berdana, umumnya umat-umat Buddha itu meminta sila. Ya di negara Buddhis juga begitu, di sini juga begitu. Ya, benar sih apa enggak sih? Kita cek and recheck ya berdasarkan olah TKP di lapangan. Benar nggak sih ya? Biasanya benar ya yang saya lihat. Misalnya gini, ibu bapak mungkin mengundang bantenya. Biasanya kan minta sila dulu, terus minta khotbah. Setelah itu kan bantenya baru diundang makan. Itu artinya sama saja meminta sila dulu baru berdana. Oke ya? Saya lihat umumnya begitu semua. Ini cara yang benar begitu. Kenapa kita harus meminta sila dulu baru kita berdana? Di dalam salah satu kitab komentar dijelaskan bahwa agar supaya dana yang kita persembahkan menjadi dana yang bernilai baik. Jadi dana yang dimurnikan dengan sila akan memperoleh pahala yang besar. Tetapi kalau dana yang tidak dimurnikan dengan sila, pahalanya kecil. Makanya supaya pahalanya besar, kita minta sila dulu baru kita berdana. Tentunya saat ini sila kita udah bersih. Walaupun nanti dilanggar lagi paling tidak saat ini. Gitu. Ya. Nah kenapa dana diletak begini ya? Karena di dalam kehidupan sehari-hari, dalam sutta dikatakan bahwa ada orang yang rajin berdana, suka berdana, kemudian suka mempraktekkan sila. Jadi dua ini bagus sekali. Jadi praktek berdana, suka praktek berdana dan suka mempraktekkan sila. Hasilnya apa? Kalau orang, ada dua orang ya di dalam sutta dikatakan. Yang pertama, orang yang pertama suka mempraktekkan berdana. Yang kedua suka mempraktekkan sila. Nah, ini sempurna. Hasilnya apa? Hasilnya lahir di alam manusia atau di alam surga. Tapi biasanya akan lahir di alam surga. Sejelek-jeleknya, walaupun jelek beneran nih, ya, karena dia praktek dana dan sila, dia akan menjadi manusia yang kaya raya. Andai pun harusnya lahir surga nih, tapi jadi manusia, tapi dia akan kaya raya. Kalau dia lahir di alam surga, surganya yang nomor satu, unggul, dewanya lebih unggul dari dewa-dewa lainnya. Karena praktek dana dan sila. Ya. Makanya jangan cukup berdana saja, naikkan kebajikannya praktek sila. Kemudian yang kedua, ada orang yang suka berdana. Tapi enggak suka praktek sila. Jadi suka berdana, dia enggak mempraktekkan sila. Banyak sekali berbuat baik, tapi silanya itu sering dilanggar. Silanya dilupakan, bodoh amat, yang penting saya berbuat baik. Ada orang seperti ini. Bahkan saya mendengar sendiri. Jadi dia itu suka melanggar sila. Misalnya suka berjudi, suka main perempuan, suka minum minuman keras, suka ngebohongin istrinya, temannya, suka nipu, suka korupsi, ya kan? Tapi dari hasil buruknya itu dia gunakan untuk berdana. Misalnya membangun tempat-tempat ibadah, menyokong orang yang anak terlantar, fakir miskin, ya. Karena dia berpikir apa? Saya ini banyak berbuat buruk nih, mulai dari muda sampai peot begini nih, ya. Maka supaya saya imbangi, saya berbuat baiklah supaya bisa lahir di sorga. Nah, resikonya apa kalau orang seperti ini? Nah, ini saya jelaskan. Makanya kita penting belajar ilmu pengetahuan. Resikonya apa? Nih, resikonya begini. Kalau orang yang suka berbuat baik terus, tapi sila dilanggar terus, masa bodoh, yang penting saya berbuat baik. Untuk menutupi keburukannya, nih resikonya begini. Di dalam sutta dikatakan, kalau orang yang berbuat baik saja, silanya dilanggar, efeknya resikonya, kalau dananya yang dia lakukan berbuah, nih ya, dana yang dia lakukan berbuah, dia akan menjadi orang yang kaya raya.
Dagangnya selalu untung, dapurnya selalu ngebul, usahanya lancar, maju dan sebagainya. Kenapa? Karena dana yang dia lakukan itu berbuah. Oke. Kemudian resikonya nih. Kalau dananya nggak berbuah, yang berbuah adalah silanya karena dia melanggar terus nih. Suka membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minum minuman keras. Sekarang silanya yang berbuah, efeknya apa? Walaupun dia suka berdana, efeknya dia akan lahir di alam apaya, alam rendah. Misalnya lahir sebagai binatang, tapi binatang yang kaya raya. Ada binatang yang kaya raya loh. Banyak sekali loh. Binatangnya kaya raya. Artinya binatang itu lahir sebagai misalnya seekor anjing. Tinggalnya di rumah orang kaya. Deket jalan raya. Uangnya meraya-raya. Yang punya Pak Arya. Cocok bener ya. Ini ya. Jadi macan yang kaya raya. Diasuh oleh orang kaya. Mungkin ibu bapak pernah ngeliat ya. Kenapa kok ada binatang enak bener ya. Dikasih makan, dikasih rumah. Ya, jadi misalnya kita ambil contoh binatang yang kaya raya. Misalnya binatang anjing. Ini 1 ekor ya misalnya. Ibu bapak mungkin pernah ngeliat ya. Lahir di lingkungan orang kaya. Kalau anjing lahir di rumah orang kaya itu luar biasa kebahagiaan dia. Yang mana pertama anjing itu dikasih rumah. Apa enggak enak tuh dikasih rumah. Dia tidak usah kredit. Enggak usah. Udah dibeliin sama juragannya. Nih rumah nih buat kamu ninjing. Oh dia bilang gitu, terima kasih gitu. Itu harga rumahnya berkisar antara 800.000 sampai 20 juta ke atas. Itu harga rumah anjing loh. 800.000 minimal sampai 20 juta ke atas. Kemudian ya, kalau dia potong rambut, ya kan anjing kan ada rambutnya ya, cuman dia rambutnya nggak kayak kita mah hitam ya, dia mah putih dan sebagainya. Ya. Itu potong rambut anjing itu 150.000 sampai 500.000. Itu harga potong anjing. Ya. Nggak percaya tanya sama si anjing, betul jing? Go. Dia akan bilang betul. Gitu. Ya. Kemudian membersihkan bulu supaya tidak ada mungkin daki, kutu ya. Itu harganya sekitar 200 sampai 500 ya. Kurang lebih segitu, 200 sampai 500 ngebersihin bulu doang tuh. Ya. Kemudian kalau dia nginep di hotel, jangan dikira manusia aja yang nginep di hotel. Anjing pun nginep di hotel loh. Sembarangan aja cuman manusia doang. Namanya anjing orang kaya ya, nginepnya di hotel VIP. Itu harganya 780.000 per malam sampai tiaw-tiawan. Cukup beli kue tiaw. Ya, tiaw-tiawan mungkin 1 juta, 2 juta kalau hotelnya VIP. Itu sangat mahal sekali, jangan dikira enggak. Kemudian harga makannya si anjing itu per karungnya itu antara 400 sampai 800.000 rupiah. Itu 20 kilo. Itu harga anjing ya. Untuk makannya dia. Belum ada tambahan lagi makan daging ya, minumnya susu ya. Itu minumnya susu. Tapi kalau anjing liar minumnya air kali, sering batuk. Makanya sering batuk. Ya. Kurang pada enak ya. Kemudian kalau sakit itu diobatin ke dokter tuh anjing. Ya. Kalau konsultasi anjing itu harganya 100 sampai 200.000. Itu konsultasi doang. Kenapa anjing saya kok pilek, anjing saya tuh demam, kenapa anjing saya kok masuk angin. Itu dia nggak bisa minum antangin loh. Nggak enak aja. Apalagi sampai sini anjing saya kerokin badan kamu, nggak bisa. Anjing dikerokin badannya nggak bisa. Marah dia. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Konsultasi itu cepet nope udah pasti. Apalagi kalau dia berobat ke rumah sakit perlu penanganan ya. Perlu tindakan medis. Dia harus opnam loh di rumah sakit. Itu biayanya siapkan gopeceng sampai cetiau lebih. Ya. Nggak cukup.
300 nggak cukup. Siapkan 500 sampai 1 juta. Kalau dia diopnam, karena dia perlu diinpus, kayak orangnya diinpus. Ya luar biasa. Suatu hari saya pernah ditanya, Bante, jadi saya ketemu orang kaya, dia punya anjing. Anjingnya kecil, cuma sepantar Bante. Bulunya putih. Kenapa sih Bante dia ini hidup di rumah saya, tapi dia baik. Disuruh duduk-duduk, disuruh jaga rumah, dia jaga rumah, baik sekali. Hidupnya enak, menderita, dia nggak mikirin utang nih Bante. Yang cari saya terus nih, dia bilang gitu. Kok enak banget, karmanya bagaimana? Nah ini saya jelasin di sini. Karena anjing itu suka berdana, tapi melanggar sila. Efeknya apa? Lahirlah jadi binatang karena suka melanggar sila. Kenapa anjingnya kok jadi anjing orang kaya? Suka berdana, itu masalah itu. Jadi ini bisa dijawab ya. Kalau nanti suatu saat ditanya, Bu kenapa kok anjing saya ini lahir di tempat saya, orang kaya. Sedangkan anjing yang lain kok liar, menderita. Anjing ini dulunya suka berdana. Tapi suka melanggar sila, makanya dia lahir di tempat kita. Itu sebabnya. Ya. Nah sekarang kebalikan. Kalau yang tadi kan suka berdana tapi melanggar sila. Nah sekarang yang kedua nih. Tidak suka berdana. Yang kedua nih ya. Tapi dia nggak melanggar sila. Paham ya? Dia nggak suka berdana, pelit. Tapi silanya kuat. Ya, tidak melanggar. Efeknya apa? Efeknya kalau orang yang ini karena silanya baik, begitu dia meninggal dunia, dia lahir di alam manusia. Tuh efeknya tuh. Kenapa lahir di alam manusia? Karena silanya baik. Ya. Lalu karena dia tidak pernah berdana, efeknya jadi manusia yang melarat. Hidupnya menderita, rumah nggak punya, baju kering di badan, utang selilit pinggang, bahkan dililit beneran deh sama utang. Ya, kenapa? Nggak suka berdana. Nah itu resikonya tuh di situ tuh. Nah makanya Sang Buddha mengatakan kita tidak harus berdana saja, tapi naikkan sila. Gitu. Makanya ketika kita berdana biasanya minta sila dulu. Nah pertanyaannya, kenapa dana diletakkan di tempat yang pertama, sila ditaruh di tempat yang kedua? Ini ada alasannya. Ya. Yang pertama, dana ditempatkan yang pertama karena dana mudah dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, tua, muda, anak kecil, anak gede, anak kegedean juga bisa berdana. Makanya tempat yang pertama karena gampang sekali. Kedua, kenapa sila ditaruh di nomor 2? Alasannya apa? Yang pertama, karena sila memurnikan kedua belah pihak. Yaitu memurnikan saya sebagai penerima, memurnikan ibu bapak sebagai yang memberi. Itu berkat sila. Paling tidak saat ini. Memiliki hasil yang besar kalau begitu. Tapi kalau kita tidak dimurnikan silanya, hasilnya kecil. Maka supaya hasilnya besar, biasanya umat minta sila dulu. Setelah itu berbuat baik. Minimal bersih saat ini. Ya syukur-syukur bisa ditingkatkan kesananya lebih baik lagi. Tapi kalau dilanggar ya jadi kotor lagi silanya. Paling tidak saat ini nih bersih. Hasilnya besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa sila ditempatkan nomor 2? Karena Sang Buddha mengatakan, Sang Buddha mengajarkan bukan hanya berdana saja, ya, tetapi sebaiknya dianjurkan oleh Sang Buddha para umat untuk tidak menyakiti makhluk lain, tidak membuat menderita makhluk lain dengan mempraktekkan sila. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yaitu sebagai pengendalian diri. Jadi dengan mempraktekkan sila untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bagaimana? Kadang-kadang banyak yang pada nggak ngerti, maka di sini saya kupas. Mengendalikan diri itu begini misalnya. Ada nyamuk nemplok. Kadang-kadang nyamuk itu kurang ajar, nemplok udah tahu banyak tempat, nemplok di pinggir mata, di hidung ya. Keterlaluan sekali itu nyamuk ya. Orang kenapa sih nggak di sini ya?
atau di tubuh ya. Ini nemploknya di sini nih. Bikin kesel jantung di sini ya. Nah, kita mau bunuh nih. Ada niat untuk membunuh. Kurang ajar nih nyamuk nemploknya di sini. Mau bunuh. Tiba-tiba nggak jadi. Enggak. Karena membunuh itu melanggar sila pertama. Akhirnya nggak jadi. Itu namanya pengendalian diri. Ya. Termasuk dalam hal mencuri. Wah, ini ada dompet nganggur nih, isinya tiaw-tiawan semua. Saya sikat juga nih. Jangan. Itu melanggar sila kedua, nggak boleh, itu bukan milik kita. Akhirnya nggak jadi nih, meskipun ada niat nggak baik nih. Itu namanya pengendalian diri. Jadi sila sebagai pengendalian diri. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa ditempatkan nomor 2? Alasannya, dengan mempraktekkan sila, kita akan bisa terlahir di alam manusia dan alam dewa. Kalau alam manusia tentu akan kaya raya. Kalau kita lahir di alam surga, surganya yang nomor 1, mengungguli dewa-dewa yang lainnya. Karena suka berdana tadi. Nah, inilah yang saya bahas sehingga Bapak Ibu bisa skillful. Skillful itu terampil dalam menggunakan kebajikan. Tahu ini kebajikan, tahu ini parami. Sehingga membawa kita bukan hanya lahir jadi manusia biasa atau dewa biasa. Kalau dia jadi manusia, manusia yang unggul. Kalau dia jadi dewa, dewa yang unggul. Berkat, berdana, dan sila. Itulah saya katakan kalau kita mau lahir di alam surga syaratnya itu 2 tadi. Dana dan sila. Itu biasanya lahir di alam surga. Tapi kalau cuma dana-dana doang, bisa lahir surga, tergantung berat banyaknya kebajikan, tapi umumnya ya bisa lahir di alam yang di bawah tadi, alam apaya tadi, karena suka melanggar sila tadi. Itu penting ya. Kemudian di dalam sila, ya, sila itu artinya kalau di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, sila itu ya artinya ya sila. Kadang sila diartikan sebagai moralitas. Sila diartikan juga sebagai perilaku yang baik. Itu namanya sila. Ya. Jadi sila itu ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, misalnya sila yang pasif contohnya ya, itu Pancasila yang ibu bapak sering minta kepada bantenya. Bante, saya minta tuntunan Pancasila, itu sila pasif yang tujuannya untuk mengendalikan diri supaya tidak melanggar, membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minum minuman keras. Itu pasif. Nah, ada yang namanya sila yang aktif. Ya, sila yang aktif itu yaitu sila yang kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, kalau ketemu teman, kita persilakan masuk ke rumah dengan wajah tersenyum, jangan cemberut, ya, karena cemberut itu jelek, apalagi dipoto, tambah jelek, ya, gitu ya. Jadi kita persilakan masuk, silakan Pak, Bu, silakan masuk ya. Itu termasuk namanya carita sila, ya. Kalau yang pasif itu warita sila. Kalau yang aktif, sila yang aktif namanya carita sila. Silanya aktif nih. Kedua, kalau temannya sakit, ya kita jenguk. Ya, kita jenguk. Wah, sakitnya gimana? Kabarnya gimana? Dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kalimat yang jelek, misalnya, sakit apa Bu? Ini sakit itu demam berdarah. Waduh, ini bahaya sekali Bu. Itu kemarin mati di tetangga sebelah. Waduh, malu seperti ini. Bukan ngejenguk malah nakut-nakutin orang. Ya. Jangan ya. Tapi dikasih kabar yang baik. Oh, demam berdarah. Ya udah sabar aja Bu. Biasanya kalau ditangani sama dokter cepat sembuh. Yang penting pikiran ibu ditenangin. Ya sabar aja. Kalau perlu bacain parita. Nanti ibunya itu senang, bahagia. Bukan membawa kehancuran kedatangannya seperti tadi ya. Nah itu termasuk sila yang aktif. Itu termasuk sila tuh. Misalnya lagi memberi makan kepada temannya. Jadi temannya datang kita kasih makan. Meskipun makanannya ya biasa aja. Misalnya kita kasih hokben misalnya ya. Ini misalnya ya.
silakan tuh makan ya. Itu termasuk memberi minum ya. Misalnya minum apa ya yang nggak usah mahal-mahal lah, misalnya apa minuman Fanta ya, atau minuman air yang manis, atau Coca-Cola dan sebagainya. Apapun itu termasuk sila juga. Ya, termasuk kita memuji teman kita. Misalnya dia suka berdana, terus kita lihat, lalu kita puji ya. Memuji yang benar karena memang dia benar suka berdana. Bu, wah ibu rajin sekali, senang saya melihatnya. Luar biasa. Memuji teman itu termasuk sila. Ya, tapi memuji yang benar. Jangan sampai temannya suka nyolong malah dipuji. Waduh kemarin bagus kamu nyolong gak ketangkep, bagus sekali kamu. Itu mah gak benar. Ya. Jadi kita memuji yang benar, yang baik. Ya. Bu, ibu baik sekali. Saya lihat ada orang dikasih makanan. Ya, luar biasa loh ibu. Benar-benar luar biasa. Ya, semoga ibu menjadi ibu yang baik, memperoleh kekayaan, dipuji. Ya. Itu termasuk perilaku baik. Sila itu termasuk sila juga. Nah, tergantung kita menggunakan cara yang mana, dengan parami atau kebajikan. Ya. Kalau dengan kebajikan saja ya itu tadi, Bu, saya senang melihat ibu ya, berkat kebajikan ibu, lalu ibu menjadi bahagia dan sebagainya. Itu kebajikan. Ya, jadi bukannya parami, karena ada kata-kata saya tadi, Bu, berkat saya ibu sekarang menjadi umat yang baik. Saya nasihati ibu, makanya ibu jalankan sekarang tuh jadi ibu yang baik. Itu kebajikan, bukan parami. Tapi akan menjadi parami termasuk memberikan nasihat kepada temannya. Ya. Ini akan menjadi kebajikan, bisa juga parami, misalnya begini. Kalau dia lakukannya begini ya, misalnya temannya itu misalnya mau bunuh diri misalnya ya. Mau gantung diri. Kalau temannya itu gantung diri, kita cegah dengan nasihat-nasihat. Bisa kebajikan, bisa parami misalnya. Dek, kamu jangan gantung diri, tidak baik. Kalau kamu punya masalah, ya kamu harus selesaikan dengan baik-baik. Setiap orang ada masalah. Kamu bersabar, kamu ingat ajaran Sang Buddha. Semoga kamu bisa mengerti, bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dengan nasihat yang baik-baik itu, kemudian dia nggak jadi gantung diri, malah gantungin pohon, gantung baju gitu ya. Jadi nggak jadi gantung diri. Itu parami. Tapi kalau kita mengatakan seperti ini nasihatnya, Bu, jangan gantung diri, itu tidak baik. Karena nanti bisa lahir jadi setan, itu sangat bahaya. Lalu ceritanya dia nggak jadi gantung diri, berkat kita, ya. Tuh berkat saya, dia nggak jadi gantung diri. Kalau nggak ada saya, dia bisa mati kelenger tuh. Itu akan menjadi perbuatan baik, bukan parami. Karena ada sayanya. Karena saya dia jadi nggak gantung diri, dia jadi baik tuh. Ya, jadi dua-duanya baik, cuman dia akan itu namanya kebajikan. Kalau yang tadi namanya parami, karena tidak ada mengataskan nama saya. Kita hanya memberikan nasihat-nasihat tanpa ada embel-embel. Itu parami. Termasuk juga dalam ucapan, ya, perbuatan. Ya. Jadi sila itu bisa dilakukan oleh dua ini. Ya, sila bisa dilakukan oleh tubuh, ucapan. Sila tidak bisa dibersihkan dengan pikiran. Ya, beda, pikiran dengan sila itu beda. Ingat ya. Jadi sila bisa dibersihkan dengan tubuh, ucapan. Bisa membersihkan ini sila. Sila itu bisa membersihkan tubuh dan ucapan. Tapi sila tidak bisa membersihkan pikiran. Pikiran dibersihkan dengan meditasi. Tidak ada jalan lain. Makanya kita di samping praktek berdana, praktek juga sila. Yang akhirnya nanti akan membawa kelahiran kita bisa mengamankan kelahiran kita bukan di alam rendah, tapi akan lahir di alam manusia dewa. Kalau sepanjang hidup kita mempraktekkan dana dan sila, itu terus dana sila.
Akhirnya di alam manusia kaya raya, lahirnya di alam dewa yang unggul. Tapi kalau kita hanya mempraktekkan dana terus sila dilanggar, hasilnya ya bisa jadi lahir di alam bawah. Itu resikonya. Tapi menjadi binatang yang kaya raya. Nah tinggal pilih mau jadi orang yang kaya raya atau binatang yang kaya raya. Kalau orang yang kaya raya praktekkan dana dan sila, jadi orang kaya raya. Tapi kalau cuma praktek dana terus silanya dilanggar, jadi binatang yang kaya raya. Nah tinggal pilih saja ya. Tapi jangan lak-klik yang mana cari miring jangan ya. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengamankan hidup ini yang lebih baik. Jadi skillful, jadi terampil kita itu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga ibu bapak di samping praktek dana, praktekkan juga sila akan memperoleh kebahagiaan. Baik sebagai manusia maupun para dewa. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawan Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah dhamma desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Gunasilo Tera. Kami akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang ingin mengajukan pertanyaan, kami menyediakan 2 metode, yakni pertanyaan secara lisan yang dapat dilakukan dengan maju ke depan dan bertanya langsung kepada Yang Mulia Bante, atau pertanyaan tertulis yang dapat diketik dan dikirim ke WhatsApp VPDS Wihara Pridharma Suka. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan 1 buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Mari umat-umat sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita buka pada halaman 47, kita nyanyikan bersama-sama Om Mani Padme Hum. Menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada-nada berdendang nan sukacita, bagi batinan sucikan menjadi damai, tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita
mengalunkan desiran nada-nada. Mengalunkan desiran nada-nada, berdendang nan sukacita, bagi batin nan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia. Tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Terima kasih. Marilah kita mulai sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada yang ingin bertanya secara lisan? Oke, saya bacakan dulu kalau begitu pertanyaan dari WhatsApp. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, di dalam hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada, untuk 12 mata rantai atau nidana, yang mana yang harus diputusin agar kita bisa melenyapkan tanha itu dan mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana di dalam agama Buddha. Bante minta tolong untuk dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Ya, di dalam 12 mata rantai itu dijelaskan tentang kenapa kita itu bisa lahir. Ya, salah satunya sebabnya karena bodoh, ya. Dengan adanya kebodohan itu muncullah bentuk-bentuk karma dan seterusnya sampai 12 itu. Nah, supaya bisa melenyapkan itu bagaimana? Ya, dengan mempraktekkan 8 jalan utama yang terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Ya. Kalau kita bisa mempraktekkan itu dengan sempurna, maka kita dapat memutus mata rantai. Ya. Sehingga kita bisa keluar dari sangsara, siklus kelahiran dan kematian. Jadi seperti itu caranya. Oke? Ya, pertanyaan kedua. Oke, semoga menjawab. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara lisan? Tidak. Oke, pertanyaan kedua Bante dari saya. Saya ingin bertanya, tadi kan Bante ada menjelaskan tentang sila yang pasif dan aktif. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita kalau sebagai umat Buddha lebih memilih, bukannya ingin mengembangkan, kok emang tetap ingin memilih menjalankan sila pasif. Bagaimana pandangan Bante, karena di zaman yang sekarang ini yang serba cepat, tuntunan sosial dari kehidupan sehari-hari, baik itu bekerja, keluarga, dan lingkungan, kita lebih memilih untuk mengendalikan diri sendiri dibanding misalnya kayak sapa orang misalnya. Kayak kan di dunia yang sekarang ini kayak kita misalnya naik transportasi umum pun sekarang semuanya sibuk sendiri. Kalau nyapa malah jadi lebih ke arah takut sih Bante dibandingkan jatuhnya berbuat baik. Bagaimana pandangan Bante terhadap itu? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Bante tadi menjelaskan ada 2 sila, satu sila yang aktif,
Satu, sila yang pasif. Bagaimana Bante kalau saya menjalankan sila pasif saja? Karena keterbatasan waktu dan pemahamannya takutnya juga berbeda. Ya boleh-boleh saja kita menjalankan sila yang pasif, yaitu Pancasila itu namanya pasif. Karena tujuannya untuk mengendalikan diri. Itu baik. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita kembangkan. Ya, sebenarnya kita sudah mengembangkan, cuma kita nggak tahu aja ini termasuk sila apa enggak. Ya, artinya begini, kita sering minta Pancasila dijalankan dengan sempurna. Tiba-tiba ada teman kita, ya silakan masuk, bilang masuk. Itu sebenarnya udah menjalankan sebenarnya. Cuman kita karena nggak tahu dikira hanya menjalankan yang pasif aja. Padahal kita sudah menjalankan. Maka di sini saya jelaskan, sila yang pasif itu Pancasila. Dijalankan sangat bagus. Sebenarnya kita juga sudah menjalankan sila yang aktif. Cuman kita nggak tahu aja, yaitu misalnya, ya, silakan Bu masuk, ada apa? Itu sudah sila itu sebenarnya. Sudah menjalankan dua sila tadi, Pancasila dan sila aktif. Misalnya lagi, teman-teman mari datang ke rumah saya tanggal sekian-sekian, saya berulang tahun. Lalu temannya dikasih makanan yang enak-enak biar temannya itu enggak pada kurus. Ya, itu sudah termasuk sila juga, itu sila aktif. Cuman karena kita enggak tahu, dikira enggak menjalankan sila termasuk. Misalnya lagi temannya sakit, misalnya temannya sumeng misalnya ya, udah gede masih sumbang aja tuh ya. Kita samperin ya. Sakit apa? Ini sumbang udah berapa hari? Ya baru 12 hari lah misalnya ya. Lalu kita kasih nasihat yang baik dan sebagainya. Itu termasuk sila juga. Jangan dikira cuman hanya sila pasif aja. Kita udah termasuk sila aktif. Cuma kita nggak tahu aja. Ya. Misalnya lagi temannya itu salah ya. Lalu kita memaafkan teman kita ya. Dengan sabar atas kesalahan teman kita. Itu termasuk sila juga. Jadi banyak sila-sila aktif yang kita nggak tahu. Makanya di sini saya kupas tuntas supaya pas, supaya paham. Itu. Mulai dari menjenguk teman, memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh kesabaran, itu pasif. Termasuk memuji teman kita, itu sila juga. Ya. Termasuk memberi kesempatan teman kita masuk, memberi makan, memberi minum, memberikan tempat istirahat, itu sila-sila juga. Jadi sebenarnya kita udah menjalankan dua ini. Ya. Jadi apabila ini dijalankan sangat bagus. Kurang lebih seperti itu, bisa terima ya. Jadi sudah menjalankan sebenarnya, cuma kita karena nggak tahu aja. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan Bapak, boleh maju ke depan. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Ya. Saya hanya ingin maksudnya yang tanya 12 mata rantai tadi. Setahu saya pernah dengar untuk kan 12 mata rantai kan, Awija, Sangkara, Winyana dan sebagainya. Tapi saya pernah dengar dari Pak Dodi atau Romo Dodi, katanya untuk melenyapkan tanha, mata rantai yang ke-8 atau ke-9 tuh. Tanha, keinginan rendah, kehausan nafsu-nafsu keinginan rendah, kita harus melenyapkan wedana, itu perasaan kita. Perasaan baik perasaan apa aja deh, perasaan tidak senang, perasaan senang dan perasaan yang lainnya. Jadi menurut Bante bagaimana? Apa perasaan itu harus dilenyapin dulu? Perasaan kita lah baik terhadap apapun harus dilenyapkan, baru kita bisa melenyapkan kekotoran batin atau tanha tadi, sehingga mata rantai 12 tadi bisa diputusin. Tapi kan tadi jawaban Bante melaksanakan jalan mulia Busu 8. Sila Samadhipannya. Tapi dulu saya pernah dengar juga katanya perasaan kita terhadap apapun atau wedana tadi harus diputusin, dilenyapin. Baru tanha atau keinginan rendah tadi bisa lenyap. Ya, terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Ya, bagus sekali. Jadi nanti arahnya itu bisa
mempraktekkan sila samadhi dan panya dengan melenyapkan tanha tadi. Jadi betul tadi juga betul. Jadi awalnya itu kan duka, ya kan, duka kita. Setelah duka tahu sebab duka, ya. Ya, kenapa muncul duka? Karena adanya tanha, nafsu kausan, nafsu keinginan. Nah, bagaimana supaya tidak muncul nafsu keinginan? Ya itu harus kita lenyapkan. Tapi hanya melenyapkan aja belum cukup. Tambah lagi dengan jalan menuju lenyapnya duka. Nanti arahnya akan ke sini. Kalau itu tadi baru mau mengarah pelenyapan. Nanti kalau diteruskan menjadi sila, samadhi, dan panya. Dimulai dari yang tadi juga. Bisa juga nanti arahnya, tapi arahnya nanti bisa mencapai sila, samadhi, dan panya. Bisa. Bisa paham ya? Jadi itu bisa, cuma nanti arahnya ke sila, samadhi, dan panya. Bisa ke situ juga arahnya. Bisa ya? Jadi tadinya duka, bagaimana supaya kita nggak duka? Ya tanhanya harus dilenyapkan, nafsu keinginannya. Perasaan-perasaan itu harus dilenyapkan, keinginan-keinginan itu. Nanti naik lagi menjadi menuju jalan lenyapnya duka, yaitu dikenal dengan Arya Atanggika Magga. Nanti arahnya ke sini, sama juga bisa. Ya, paham ya? Ya, bagus sekali. Selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kepada Yang Mulia Biku Bante dipersilakan untuk closing statement. Kesimpulan gitu ya. Oh ya, baik. Tadi sudah mendengarkan bersama bahwa dana parami yaitu kesempurnaan berdana, sila parami kesempurnaan sila. Ya, jadi saya menghimbau kepada umat Buddha khususnya di seluruh Indonesia maupun yang ada di sini ya. Kita sebagai umat Buddha sudah cukup baik sih sebenarnya ya. Rajin berdana, kemana-mana rajin berdana. Kepada siapa juga suka berdana tanpa membedakan si A, si B, keyakinan A, keyakinan B. Enggak beda-bedain semua. Umat Buddha saya lihat banyak sekali melakukan kebaikan ini. Namun sekali lagi perbuatan baik yang dilakukan itu sebaiknya, sekali lagi sebaiknya ya. Tidak harus tapi sebaiknya tingkatin minimal sila. Ya, minimal naik ke sila. Itu akan menjamin kita supaya kita nggak lahir di alam bawah. Tapi kalau hanya berdana terus menerus, kalau sila nggak dipraktekkan, kita belum tentu lahir di alam bahagia, belum tentu. Ya, bisa lahir di alam bawah malah. Ya. Tapi kalau kita bisa praktek dananya udah bagus, tinggal sila aja dipraktekkan. Nanti itu mengamankan hidup kita. Memang memperpanjang kelahiran, ya, memperpanjang kelahiran. Tapi kelahirannya kan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau mau mengurangi, ya praktekkan dana parami, kesempurnaan berdana. Kalau sila, praktekkan sila parami. Karena mempraktekkan sila dengan sila parami itu menjadi beda lagi tuh hasilnya. Ya. Misalnya mempraktekkan sila dalam bentuk misalnya tidak membunuh gitu ya, tidak membunuh. Tapi karena berdasarkan kebijaksanaan dan welas asih itu akan menjadi sila parami. Tapi kalau tidak membunuh, tidak ada dasar dari kebijaksanaan dan welas asih, itu menjadi menjalankan sila aja. Sila yang baik, bukan parami. Seperti itu. Jadi sekali lagi, suatu perbuatan apabila dilakukan tidak dirusak oleh papanca yang terdiri dari tanha, mana, diti, disertai kebijaksanaan dan welas asih, itulah parami. Baik dana yang kita lakukan memenuhi unsur ini, dana parami. Sila yang kita lakukan memenuhi unsur ini, sila parami. Tapi kalau tidak ada ini, itu perbuatan baik. Ya. Dan ini hasilnya memperoleh kebahagiaan. Udah cukup baik mengamankan kelahiran kita. Dan semoga ibu bapak bisa mempraktekannya. Dan semoga kita semua menjadi umat yang baik dan terlahir di alam yang
baik sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.